masih melanjutkan penjelasan makalah yang pertama. Ini bagian yang ketiga, yaitu makalah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Sebagai pertanda orang yang menggantungkan dirinya terhadap amal, jadi seolah-olah amal ini bisa mengantarkan dirinya sampai kepada wusul ilallah. Maka apabila ada iktikad menggantungkan diri pada amal, suatu ketika tidak terpenuhi atau terpleset, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Kenapa saya capek-capek zikir? Kenapa capek-capek puasa, capek-capek riyadhah, toh akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini pertanda orang yang semangatnya zikir, semangatnya ibadah karena masih berharap sesuatu. Belum semangat ibadahnya karena berharap ridho dari Allah. Kalau seorang hamba yang ibadahnya berharap ridho dari Allah, itu rasanya malu jika menuntut dengan amalnya untuk memperoleh satu balasan. Sebab kalau dihitung-hitung, belum tentu amal kita ini diterima oleh Allah karena masih banyaknya penyakit-penyakit di dalamnya. Bagaimana mungkin lantas menuntut Allah untuk membalas baik dengan pahala maupun dengan kema'rifahan. Maka dalam hal ini para sufi, ulama-ulama muhakkikin memberikan guidance, petunjuk bagi para salik jangan sampai menggantungkan dirinya pada amal. Karena itu berpasrahlah kepada Allah. Jika kita bisa beramal, itu pun semata-mata anugerah dari Allah. Andai kita diberikan kemakrifahan, diberikan masuk surga, itu pun murni rahmat Allah. Ini sikap yang terbaik bagi seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya masih lanjutan, ini termasuk bagian yang ketiga. Waqala fi khili rumus, yaitu berkata siapa mu'alif fi khili rumus, itu dalam kitab khili rumus wa kasfil kunus fi tasawuf karangan Syekh Abdissalam bin Muhammad Ghanim al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Summa'lam, kemudian ketahuilah annaka sesungguhnya dirimu la tasilu, tidak akan sampai ila manazilul qurbat, kepada kedudukan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, hatta takto'ah, sehingga kamu memutus sita akibatin, yaitu 6 hal. Jadi seorang salik tidak akan sampai kepada tempat kedudukan yang mulia di sisi Allah sebelum memutus 6 hal. Al-aqibatul ula, yang pertama, fatmul jawarih anil mukhalafatis syar'iyah. Fatmul jawarih itu artinya menyapih, maksudnya di sini seorang salik harus bisa melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah secara jawarih, secara fisik. Jangan sampai kita
melanggar terkait dengan hal-hal yang ditentukan dalam hukum syariat. Jadi maksudnya ya jawarih seorang salik, yaitu anggota tubuh badan seorang salik, ya itu harus digunakan untuk sungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa seorang murid, seorang salik harus jawarihnya, anggota badannya harus bersungguh-sungguh dalam ibadah? Ya karena kalau tidak dipaksa, dibiarkan, nafsu itu akan melonjak gitu. Akan melonjak. Bisa jadi ibadah jadi malas. Maka di sini bisa dilihat mafhum mukhalafah dari yang pertama ini. Kalau ada salik, ada santri, kemudian ibadah saja malas. Ya, yang pokok saja, yang 5 waktu saja malas. Bagaimana mungkin yang sunnah? Kalau yang wajib saja malas, apalagi yang sunnah. Jika demikian, ya pasti orang yang seperti ini dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Nanti ujung-ujungnya ilmunya yang dibuat bemper. Itu. Jadi ilmu tidak diamalkan, tapi dibuat bemper buat nyari alasan. Alasan untuk pembenaran atas hawa nafsunya. Itu contoh misalkan. Diingatkan untuk sholat, ya dia masih dikuasai nafsunya, merasa berat, kemudian akhirnya bablas. Diingatkan, ilmunya digunakan hanya untuk bemper. Nah, ini yang berbahaya di sini. Jadi bagi orang yang berilmu, ujiannya juga cukup berat karena ilmu ini akan menjadi bemper untuk membenarkan hawa nafsunya. Udah jelas, ya disuruh sholat wajib, tapi dianggap enteng, ya dianggap ringan. Nah, bagaimana mungkin sholat wajib ini perintah dari Allah? Ya, yang pemilik alam semesta ketika diingatkan untuk sholat banyak alasan. Ini tipu daya hawa nafsu ini sangat lembut sekali. Ini belum yang sunnah. Yang sunnah juga sama. Yang wajib saja bablas, apalagi yang sunnah. Lah, ini kalau dibiarkan terus, ya. Dibiarkan terus, pasti orang yang seperti ini akan digulung oleh hawa nafsunya. Ibadah kagak, yang fardu lewat, yang sunnah lewat, tapi masih beralasan dengan ilmu untuk membenarkan hawa nafsunya. Lah, makom yang sesungguhnya bagi seorang murid, bagi seorang salik, ya harus berjuang. Ya, sholat 5 waktu harus ditegakkan. Ditambah yang sunnah-sunnah harus mulai dihidupkan. Apalagi yang paling berat itu qiyamul lail. Kenapa seorang murid, seorang salik harus ya diajak untuk qiyamul lail? Karena ini melawan hawa nafsu paling berat. Terus apa sih manfaatnya? Kok malam-malam harus bangun? Nah, di sini ya perlu kita jelaskan. Perjuangan seorang salik dalam melawan hawa nafsu salah satu diwujudkan dalam bentuk bangun tengah malam, kemudian melaksanakan sholat qiyamul lail. Pasti berat awalnya. Tapi kalau dilawan, nafsu minggir. Tapi kalau nafsu diikutin sekali, besok minta lagi. Alah, kemarin aja nggak apa-apa. Itu nafsu. Tapi kalau kita sudah berhasil mengalahkan,
ya besok itu semangatnya harus bisa mengalahkan lagi. Lah, di balik perjuangan ini namanya riyadhah. Apa manfaatnya riyadhah? Akhirnya dominasi hawa nafsu yang ada pada salik ini sudah mulai dapat dikuasai. Artinya dia gagal ngajak tidur, gagal mempengaruhi. Karena apa? Semangat seorang murid, seorang salik ini lebih kuat untuk sholat malam daripada tidur. Manfaatnya apa berikutnya? Tadi, yaitu pengendalian hawa nafsu sudah mulai dirasakan. Oh, saya berhasil menundukkan hawa nafsu. Yang kedua, jam-jam sekitar 2, 3, 4 itu adalah jam-jam di mana para salafus soleh, orang-orang soleh itu semua beribadah kepada Allah, memanfaatkan momen untuk beribadah karena di situ ada makom mustajabah. Andai kita punya lintasan, ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, potensi untuk dikabulkan oleh Allah itu cukup tinggi. Ya. Maka seorang murid yang diangkat derajatnya oleh Allah, ya, baik di dunia maupun di alam rohani, itu karena seorang murid berhasil menundukkan hawa nafsunya dengan melawan tadi tabiat-tabiat yang cenderung digerakkan oleh hawa nafsu. Kemudian dia punya munajat, punya lintasan-lintasan doa yang disampaikan, ya, yang didoakan di sepertiga malam, maka potensi untuk terkabulnya doa itu lebih tinggi. Dan manfaat lain bahwa orang yang istiqomah qiyamul lail itu akan diangkat derajatnya oleh Allah pada maqam mahmudah, yaitu kedudukan yang terpuji. Ini janji Allah, ya. Jadi kita tidak bisa keluar dari pakem ini, karena orang-orang salafus soleh itu semua menjadi alim alamah karena ada perjuangan riyadhah, mujahadah, dan qiyamul lail. Kalau kita ingin menjadi, ya, orang yang memiliki martabat di sisi Allah, ya lawan hawa nafsu, tunaikan qiyamul lail. Ini rahasia dibalik kenapa kita tengah malam harus bangun. Karena ada manfaat yang lebih besar baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Jika urusan akhirat saja dimudahkan, insya Allah urusan dunia juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fatmul jawareh. Jadi anggota badan ini harus, ya, dilatih untuk lebih menjalankan ketaatan daripada dibiarkan mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau orang yang terjebak dengan hawa nafsu bisa dilihat, ya, itu pasti dia akan keseret oleh hawa nafsunya. Ilmunya hanya sebatas di bibir, dan itu semakin keseret jauh, ya akhirnya semakin jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, ya termasuk, ya, orang-orang yang ilmunya tidak manfaat, tidak barokah. Kemudian yang kedua, al-aqibatus saniyah, ya, fatmun nafsi anil ma'lufatil al-adiyah, yaitu, ya, menyapeh nafsu. Yaitu nafsu kita ini kan ada di dalam diri kita ini kan ada yang terpuji, ada yang tercela. Lah yang tercela ini selalu minta untuk diturutin, ya, yang tercela. Ya, contohnya, ya, mereka mau nafsu ini maunya itu yang enak-enak, ya, bil makari, ya. Pokoknya yang tidak disukai oleh nafsu, ya, itu biasanya ketaatan. Tapi kalau yang
disenangi oleh nafsu, yaitu ya sesuai dengan kehendaknya. Ya, seorang salik ini harus bisa melawan yaitu munculnya hawa nafsu yang selalu menjadi penghalang di dalam kita melaksanakan ibadah. Jadi konkretnya sederhana, ya. Contoh kita di bulan Ramadan. Ini puasa menjadi enteng karena kolektif bareng-bareng. Itu. Semua lingkungan kita semua berpuasa. Akhirnya puasa menjadi enteng. Begitu juga ketika siang hari, ya. Saatnya perut lapar, haus dan lain sebagainya, badan lemes. Tapi karena kita hidup di lingkungan yang sama-sama puasa, akhirnya nafsu tidak ada celah untuk menggoda. Coba kalau posisinya berada di satu tempat komunitas, kemudian hanya puasa sendiri, itu pasti paling berat godaannya. Kemudian yang kedua contoh selain puasa, sholat jamaah. Kalau kita terbiasa dengan sholat jamaah, itu akan menjadi enteng ya daripada sholat sendiri. Maka kalau ada panggilan sholat jamaah, kita bisa memaksakan diri untuk sholat jamaah. Nah, ini yang istimewa. Kita bisa menundukkan. Begitu juga hal-hal yang terkait dengan yang sunnah. Sunnah ini contoh ya, kalau tidak ada orang, menjalankan yang sunnah itu berat. Contoh di masjid, orang sholat sunnah di masjid, ya nggak ada orang dengan banyak orang, itu akan terasa sekali. Kalau ketika ada banyak orang, itu rasanya enteng sholat sunnah, karena di sini ada riak dikit-dikit. Tapi kalau kita sudah tahu ilmu riak harus dibersihkan, nah maka riak ini dibersihkan dulu baru ibadah. Jangan sampai pemicunya riak kemudian kita ngikuti riak terus, sia-sia ibadah kita. Gitu. Jadi kita posisi sebagai salik itu ya harus melawan arah hawa nafsu yang selalu mengajak kepada yang enak-enak. Kita lawan untuk melaksanakan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-aqibatus salisah, bagian yang ketiga, yaitu fatmul qalbi mi'anir runu'atil basyariyah, yaitu mulai menjaga hati, ya, menjaga hati dari segala hiruk pikuk ya di tengah masyarakat. Ya, bagi orang umum ya, berangkat kerja dari sebelum subuh pulang ya tengah malam, itu bagi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman ilmu agama ya ini dianggap sebagai kerja keras. Akhirnya pikirannya yang ada ya bagaimana memperbanyak harta. Kemudian setelah hartanya banyak, karena tidak sadar di situ ada hawa nafsu, akhirnya harta yang banyak digunakan untuk mengikuti hawa nafsu. Sehingga hatinya kering, hatinya kosong. Bagi para salik yang sudah paham orientasi perjalanan hidup ya, maka hati ini harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Ya salah satu caranya dengan melatih diri dengan zikir nafi isbat itu. Jadi zikir nafi isbat ya la ilaha illallah dihentakkan ke jantung kemudian ke hati. Ini tujuannya supaya ya iblis yang bersemayam, yang bertempat ya di dalam hati itu bisa dibersihkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau misalkan kita zikir 1000 ya, satu malam, pasti ada dampak yang akan dirasakan bagi seorang salik. Karena
tidak ada cara lain untuk mengusir ya hati yang sudah dipenuhi dengan bisikan-bisikan iblis ini, tidak ada lain kecuali dengan zikrullah. Sebab ya iblis masuk ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah. Karena itu kalau zikirnya nafi isbatnya itu bagus, pasti akan terasa enteng ya di dalam menjalani kehidupan. Jadi pengaruh dominasi nafsu atau setan atau iblis itu semakin berkurang. Kemudian yang keempat, fatmun nafsi anil kudurat at-tabi'ah, yaitu perjuangan ya menundukkan hawa nafsu yang hawa nafsu ini terkait tabi'ah, watak atau karakter. Ya, contoh orang memiliki karakter pendendam misalnya. Ini sulit untuk dihilangkan kalau tanpa ilmu. Maka orang yang memiliki hati yang pendendam ya, itu satu-satunya cara ya satu dengan ilmu. Memahami ilmu tasawuf bahwa memaafkan ya, orang yang pernah bersalah kepada kita itu lebih istimewa di hadapan Allah daripada menyimpan dendam di dalam hati. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan sisa-sisa dendam yang ada di dalam hati, ya tidak ada lain dengan cara zikrullah. Jadi zikir ini manfaatnya cukup banyak. Selain membersihkan hati dari kotoran-kotoran, juga membersihkan ya hawa nafsu yang negatif dari dalam diri kita. Maka kalau ada orang yang memiliki sifat pendendam ya, dan sifat-sifat negatif yang lainnya, ya salah satu cara teknik untuk menundukkan ya dengan ilmu tasawuf dan praktek zikir serta riyadhah mujahadah. Nah, dengan memahami ilmu ini akhirnya hatinya menjadi bersih. Kalau menjadi bersih, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kotoran di dalam hatinya. Sebab dendam, hasud, hukut ya, itu penyakit. Ya, kalau penyakit dibiarkan dalam hati, ya ini bisa menjadi kanker. Tapi kalau kita segera bersihkan, ya kita akan menjadi pribadi yang pemaaf, kemudian hati kita menjadi bersih, jernih, maka kita menjadi orang yang bebas dari belenggu hawa nafsu. Berbeda dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh hasud, oleh hukut, nah, itu pasti hidupnya tidak nyaman. Hidupnya selalu ya siang malam ya hanya dihabiskan energinya untuk melihat kepada orang. Akhirnya yang terjadi ya depresi, stres dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang bagian kelima, fatmuruh anil bukhurat al-hisiyah, yaitu ya mulai kita melatih ya untuk selalu ya membersihkan ruh kita, yaitu dengan cara memahami ya, kajian-kajian ilmu tasawuf ini dengan cara mempraktekkan zikir supaya hal-hal yang sifatnya menjadi hijab ya itu bisa diangkat, bisa dipinggirkan. Sebab yang menjadi hijab ya di dalam diri kita ini cukup banyak sekali ya. Hijab akal, hijab ilmu, itu macam-macam. Orang yang terhijab sulit untuk memandang kepada Allah. Sementara ruhnya yang bersih ya, itu ya,
akan diberikan kemudahan ya oleh Allah. Ya, ibarat gelas itu jernih, gelas itu bersih, maka apapun yang ada di dalam gelas itu akan nampak, akan jelas. Begitu juga ruh seorang hamba ya, apabila dia memiliki kualitas hati yang jernih, nafsu yang ditundukkan, maka ruhnya pun akan menjadi mudah terkoneksi dengan sumber ruh, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, fatmul akli anil khoyalat al-wahmiyah, yaitu memutus akal kita. Akal ini menjadi hijab dari segala imajinasi dan wahmiyah. Akal ini kan seringkali merekayasa ya. Contoh, kejadian belum tentu terjadi tapi akal sudah berpikir, memprediksi. Ini kan sama aja mendahului apa yang belum pasti terjadi. Nah, bagi seorang salik, akal ini ditundukkan ya, dengan cara berdiam diri pada iradah Allah. Jadi akal ini tidak liar ya, kemudian tidak muncul khoyalat dan wahmiyah. Khoyalat itu ya kekhayalan-khayalan yang imajinatif ya, kemudian al-wahmiyah itu yang sifatnya itu mengadakan sesuatu yang belum tentu ada. Itu. Contoh misalnya ya, bagaimana pengaruh akal. Orang yang dikuasai oleh akalnya ya, itu akan berhitung ya, dengan matematika itu jauh lebih kuat. Contoh misalnya disuruh sedekah, zakat, infak. Ini kalau akalnya dominan itu berat melaksanakan. Udah ngapain? Kok harta sudah susah nyarinya, kemudian kok dikasih-kasih ke orang gitu. Maka akal ini harus ditundukkan dengan ilmu. Menurut ilmu, Allah sudah berjanji kalau kita memberi satu orang 1000 akan lipat gandakan oleh Allah menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Ini ilmu, ini iman. Maka jangan sampai tersandra oleh akal. Kalau akal ini ya sifatnya hitung-hitungan matematis. Saya berbuat ini dapatnya apa? Tapi kalau dia punya ilmu, saya berbuat ini, saya dasari dengan keikhlasan karena Allah sendiri nanti yang akan membalas. Kalau Allah membalas itu berlipat ganda. Dan ini sesuai janji Allah. Maka disinilah akan nampak perbedaan antara orang yang pragmatis dengan orang-orang yang memiliki nilai keikhlasan. Orang yang pragmatis selalu hitung-hitungan. Saya disuruh ini dapatnya apa? Saya sebegini dapatnya apa? Padahal ini di wilayah agama. Tapi bagi orang yang sudah yakin dan merasakan, ya ini ya menurut keyakinan saya, kalau ini didasari dengan keikhlasan, Allah sendiri yang berjanji akan melipat gandakan balasannya. Nah, cara Allah membalas itu punya cara sendiri. Ya, bisa jadi suatu saat ketika kita dalam kondisi kesulitan, tiba-tiba Allah memberikan kemudahan. Nah, ini cara Allah ya, unik ya, cara membalas sesuatu yang dilakukan dengan keikhlasan. Maka jangan pernah ragu ya, ketika kita sudah punya ilmu, kemudian kita harus yakin dalam mengamalkan, pasti janji Allah tidak akan diingkari. Pasti Allah tidak ingkar janji. Pasti apa yang dijanjikan oleh Allah pasti dipenuhi. Itu. Maka apabila 6 hal tadi sudah berhasil ditundukkan, ya,
maka akan muncul ala yanabil hikmah al-qalbiyah. Jadi 6 hal tadi yang menjadi hijab bagi seorang salik yang harus dilawan. Jadi seorang murid, seorang salik ini ya tugasnya satu, hanya melawan hawa nafsu. Hawa nafsu maunya enak-enak kita lawan. Kalau kita berhasil melawan ini apa manfaatnya? Maka akan muncul ala yanabil hikmah al-qalbiyah, akan muncul sumber mata air hikmah dari dalam hatinya. Jadi orang yang sudah berhasil menundukkan hawa nafsu tadi, 6 hal tadi disebutkan, itu akan muncul sumber mata air dari dalam dirinya, ya, di dalam hatinya, yang sumbernya itu terkoneksi kepada sumber ilmu yang tak terbatas, yaitu sumbernya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul kata-kata bijak, maka akan muncul ilmu-ilmu yang tak terbatas. Ini manfaatnya kalau kita melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu. Jadi ya nabiul hikmah al-qalbiyah ini akan dirasakan. Kenapa seorang murid, seorang salik kok gelap? Ya, kalimatnya nggak ada yang menyentuh hati. Kenapa? Ya karena hatinya gelap. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Karena itu kita mulai paham kenapa kita harus melawan hawa nafsu, karena dalam rangka untuk membersihkan kotoran-kotoran baik di dalam hati maupun di dalam nafsu. Apabila bisa ditundukkan, janji dalam kitab ini akan muncul mata air hikmah yang sumbernya dari dalam hati. Kemudian selanjutnya akan muncul asrar ulum al-laduniyah. Ya, ini berikutnya. Ini setelah kita riyadhah mujahadah menundukkan 6 hal tadi, akan keluar juga rahasia-rahasia ilmu yang laduni. Laduni itu sumbernya dari Allah. Ya, tiba-tiba tahu, tiba-tiba ngerti, tiba-tiba tahu padahal dia nggak pernah baca buku. Ini yang disebut ilmu laduni. Jadi jangan mimpi laduni kalau riyadhah mujahadah nggak mau, males. Maunya kan yang ini enak, riyadhah nggak mau tapi dapat ilmu laduni. Tidak mungkin, ini paradok. Kalau seorang salik ingin mendapat anugerah laduni, ya riyadhah mujahadah dulu. Baru nanti akan muncul yang namanya asrar ulum al-laduniyah. Kemudian yang berikutnya yaitu ya akan senantiasa ya bisa diberikan anugerah untuk munajat, ya. Munajat itu bisa curhat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi curhatnya bukan curhat seperti mengeluh, tapi curhatnya, munajatnya seorang salik itu adalah munajat yang didasari dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga akan diberikan anugerah cahaya-cahaya, ya, munazzalat, ya, cahaya-cahaya yang turun. Kemudian selanjutnya juga akan diberikan cahaya anwarul musyahadah. Anwarul musyahadah itu apa? Yaitu cahaya yang masuk ke dalam hati, tiba-tiba diberikan kemudahan memandang segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anwarul musyahadah. Ini bisa dirasakan kalau setelah riyadhah mujahadah. Kemudian selanjutnya juga akan merasakan yaitu menikmati taman-taman atau hadratil qudsiyah, ya, diberikan hamparan anugerah taman ilahiyah, ya. Kemudian fahunalika tagibu bima tusyahiduhu minal lataif al-unsiyah anil kasyafi al-his. Ya, dan juga selanjutnya diberikan anugerah, ya, dapat menyaksikan, memperoleh kelembutan-kelembutan ilahiyah. Apabila seorang salik bisa memperoleh hal-hal yang sifatnya khususiyah tadi,
Ya, karena fi min mahabbati syurbatan tastatu bil syurbah dzum'an bidzauq, dan dirasakan dengan zauk, ya, syaukon, muncul kerinduan, wabil kurbi tolaban, dan dengan mendekatkan diri itu selalu menjadi tujuan, wabil syukri kolafan aha al murad minhu. Jadi kalau seorang salik yang sudah istiqomah melawan hawa nafsu, ya konkretnya tadi istiqomah puasanya, setelah puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Untuk apa? Untuk menstabilkan supaya kita tidak terpedaya dengan hawa nafsu. Malamnya kita hidupkan dengan tetap qiyamul lail. Ini bagian dari riyanto. Zikir tetap kita laksanakan secara istiqomah. Jika kita bisa istiqomah seperti itu, maka akan semakin muncul zauq, yaitu rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu dan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.